datang dan selamat sore di Pemugaran Lounge Cafe and Resto. Sebelum masuk, kami persilahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu sebagai standar protokol kesehatannya. Silakan sebelah Oke. sini. Ini tempat cuci tangannya sudah kami sediakan. Ada 3 tempat cucian dengan air yang mengalir dan disediakan dengan sabun ya. Setelah itu selesai, nanti boleh langsung masuk ke area. Fogging. Fogging ini tujuannya untuk disinfektan dan ini tidak berbahaya ketika terhirup atau tertempel juga di makanan atau di minuman. Kita coba nyalakan foggingnya. Wih, mantap. Jadi bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke Pemugaran Lounge, kami akan nyalakan fogging ini untuk disinfektan begitu. Silahkan. Oke. Lanjut ke atas. Area pantai dan di lantai 1 kita akan ajak juga untuk melihat di area space di lantai 2 ya. Oke. Ikuti saya. Oh iya, ini adalah barista. Di sini kami menyajikan aneka kopi. Ada kopi dengan ciri khas robusta, kopi khas Pangandaran. Ya. Tapi dari kopi-kopi yang ada di seluruh Nusantara, dari Indonesia juga kami sediakan. Ya. Nanti kita akan bicara langsung dengan barista kita. Oke. Mr. Ochan. Yes. Kita coba aja ke lantai 2 dulu ya. Nanti ada diskusi sama Ochan ya tentang kopi ya. Oh, Pak Ochan. Oke, kita ke lantai 2. Area di lantai 2 kami sediakan dengan beberapa area lebih private dengan disediakannya sofa. Ada yang view pantai, ada yang view di daerah gitu. Ada beberapa customer kami sedang menikmati sunset sore hari ini. Kita lanjut kemana, Di Pak? atas di lantai 2 juga kami sediakan musola buat muslim dan muslimah yang mau melaksanakan ibadah sholat, disediakan musola di lantai 2. Kita turun lagi. Oke. Nah, kita langsung ke barista aja ya. Kita langsung ngobrol dengan aneka kopi yang ada di Pemugaran Lounge Cafe and Resto. Kita perkenalkan barista kita namanya Ucan. Halo, Ochan. Namanya teh Purana Pangandaran. Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran. Oke. Kopi atunya? Siap, boleh. Iya, sekalian. Kopi apa? Cappuccino. Cina. Mantap.
Kita langsung lihat cara meraciknya ya. Kopi Pangandaran aja. Kopi Pangandaran. Asli Pangandaran. Buat ketamrik. Seberapa puluh tahun? Iya, itu lebih 4 tahun lah. 4 tahun. Kalau kopi lebih 4 tahun. Lumayan ah. Ya. Nah, sebelah sini juga. Oke. Dekat lagi. Nah, di stage ini, di panggung ini kita sediakan karaoke free setiap hari ya, mulai dari jam buka jam 9 pagi sampai jam 22 kalau di hari yang biasa, dan sampai di jam 24 kalau di malam Sabtu dan malam Minggu. Nah, ada special event yang kita sediakan secara gratis. Biasanya kita ada event dangdut, musik dangdut, elektron yang akan ditampilkan biasanya pada malam Kamis, kemudian malam Sabtu dan malam Minggu. Ini free untuk seluruh pengunjung yang makan dan minum di Pamugaran Lounge Cafe and Resto. Mantap. Di tempat ini adalah settingan buffet untuk prasmanan bagi grup-grup yang untuk menikmati makan siang, makan malam dengan disediakannya buffet. Biasanya kita ada grup-grup yang makan tidak hanya di sini, kalau ada beberapa grup kita bagi di beberapa tempat di bawah atau juga di lantai 2 di atas. Oke. Nah, ini sebelah kanan kita sediakan juga gazebo-gazebo untuk lebih private bagi mereka yang punya keluarga kecil, bisa menikmati lebih suasana private-nya di sini. Ada gazebo 6 dan gazebo 5. Nah, bagi kita yang berpasang-pasangan, nah kita sediakan ada saung-saung bundar di sebelah kiri kita. Nah, ini bisa untuk mereka lebih dekat, lebih intim ketika mereka menikmati nuansa pantai di Pangandaran. Tepatnya Mantap. di Pamugaran Lounge. Lebih seru lagi kalau ke sini dimulai dari jam 5 sore, kita biasa sambil menikmati sunset atau matahari terbenam. Kebetulan sore hari ini sunsetnya udah agak turun sedikit dan tertutup awan, jadi tidak terlalu bagus untuk hari ini. Tapi insya Allah di hari-hari berikut kita akan menikmati nuansa sunset yang berbeda dari hari-hari biasa. Ini ada ayunan juga buat santai bagi mereka yang
Vietnam. Kami sajikan spesial khusus kopi khas yang Asik. disiapkan oleh Pamugaran Lounge Cafe and Resto. Ini ada Vietnam Drip. Bagi Vietnam. pecinta kopi yang lekat, ini adalah salah satu pilihannya. Yeay. Cocok banget ya Pak ya. Perkenalkan langsung juga ke salah satu yang bertanggung jawab di Pamugaran Lounge. Saya perkenalkan di sini ada Pak Pupung. Silakan Pak Pupung, barangkali ingin disampaikan. Halo Pak Pupu. Selamat sore. Sore. Buat semuanya ya yang main ke Pangandaran, jangan lupa ini salah satu destinasi baru yang ada di Pangandaran ya. Walaupun ini masih tahap perkembangan, tapi di sini cukup keren sekali. Pangandaran punya tempat yang luar biasa ya. Jadi wisatawan yang ke sini bisa menikmati berbagai macam sajian makanan ya. Di sini ada seafood, ada perahyangannya juga yang nggak suka seafood, ada beberapa varian kopi juga. Nah, untuk teman-teman juga semua yang ada di luar Pangandaran jangan ragu ya, wisata ke Pangandaran, lihat di sana ada beberapa resto juga sebelah kanan sebelah kiri. Jangan lupa datang ya, Kampung Turis Pangandaran. Kalaupun harus di sini, ini adalah Pamugaran Lounge ya. Di sini salah satu tempat yang menyediakan berbagai macam varian kopi ya. Jadi untuk teman-teman yang suka kopi, mudah-mudahan pada saat kopi di sini lagi ada sunset itu keren banget, merah semua. Oke, jangan lupa ke Pangandaran, datang ke Pamugaran Lounge, kita ngopi di sini. Mantap. Hah? Nonton ya? Ya banyak. Standby sih ada kopi. Tadi ngobrol. Sore ini cuacanya kurang mendukung ya, tapi mudah-mudahan Tuhan kasih kita rezeki sore ini bisa lihat sunset. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya. Mudah-mudahan sunset itu bisa datang sore ini. Biar keren. Sambil nyantai nikmatin kopinya ya. Bersama teman kita, sahabat kita dari Go Pangandaran, Bung Eka. Keren sekali ya, Eka ini merupakan salah satu orang yang aktif mempromosikan Pangandaran ya. Ini Bung Eka. Halo. Keren kan, rambutnya juga udah kayak bule. Walaupun sekarang Pangandaran belum banyak bule karena kondisi masih pandemi ya. Tapi mudah-mudahan semua cepat pulih ya Kang Eka ya. Amin. Apa yang sudah kita doakan semua, mungkin bukan cuma kita di Pangandaran aja, menjadi habis baterai apa? Kena angin. Oke. Sip. Pak Epik. Yuk. Bisa menjadi sesuatu hal yang keren. Bawa ini aja baju.
Nih sore ini ada Pak Ipik ya, salah satu senior di dunia pariwisata yang ada di Pangandaran. Pak Ipik ini mungkin dari umur kecil sekali ya Pak Ipik udah mengenal wisata. Alhamdulillah tahap demi tahap, tahun demi tahun banyak yang sudah beliau dedikasikan untuk pariwisata yang ada di Pangandaran. Sampai saat ini ya bisa sedikit lebih indah ya Pangandaran dengan perkembangan pesatnya infrastruktur, terus kesadaran wisata juga dari semua ya baik ya di sini di Pangandaran. Mudah-mudahan Sudah banyak pusat pertumbuhan di 5 tahun terakhir. Sejak Pangandaran menjadi kabupaten tersendiri dan sekarang adalah bagi periode berikut 5 tahun berikut bahwa Pangandaran harus jauh lebih baik, lebih meningkat di kualitas SDM dan pelayanan. Secara infrastruktur di 5 tahun kemarin sudah cukup baik dan tinggal di taman-taman sekitar. Ya asal teman-teman tahu juga ya, Pangandaran itu punya satu ciri khas ya, ciri khas yang belum ada di tempat lain. Ciri khasnya apa? Jadi dari satu tempat ke tempat lain koneksi, misalkan dari Pangandaran ke Batu Karas, ke Batu Hiu, Karapiak, terus ada juga destinasi air seperti Citumang ya, Santirah, Green Canyon, Ciwayang, itu tempatnya nggak jauh. Di beberapa tempat wisata yang lain ya, beberapa ada di Jawa Tengah, ada juga di mungkin di luar Jawa, ada di Bali, di Lombok. Dari satu destinasi ke destinasi lain itu ya lumayan cukup jauh ya. Kalau ke Bali kita nggak jalan-jalan 5 hari itu kayaknya nggak seru. Tapi kalau di Pangandaran maksimal kita ya 3 hari 2 malam kayaknya udah semua. Apalagi di sini juga banyak teman-teman yang siap mengawal ya. Kang Eka ini salah satu pelaku wisata yang cukup gokil juga. Banyak artis-artis juga udah dikawal loh sama Kang Eka. Weh, keren pokoknya. Jeung Eka mah rame pokoknya. Kang Eka ini perjalanannya dari mulai kapan Kang Eka di dunia wisata? Dari mulai sekolah sih. Oh iya, dari mulai sekolah tuh pengalamannya udah gila. Jauh. Tapi paling jauh di mana? Paling jauh apa? Wisata? Wisata. Saya cuma lokal doang di Pangandaran. Cuma lokal doang ya. Tapi karena emang sekarang juga wisata, kalau dulu kan kita nggak tahu nih tempat luar seperti apa, tapi karena emang perkembangan teknologi ya sekarang luar biasa, jadi kita tinggal klik aja udah tahu. Tapi saya kira untuk Pangandaran, kalau kalian nggak menjelajahi tempat di Pangandaran kayaknya nggak seru. Dan ada yang salah satu wisata yang sangat spesial di Pangandaran ya, di sini kita punya tempat namanya Green Canyon. Nah itu cuma ada satu-satunya di Indonesia ya. Kalaupun di dunia mungkin ada satu lagi di mana Pak? Amerika. Di Amerika ya. Wih, keren. Jadi satu dunia cuma ada dua ya. Satu di Amerika, satu lagi di Pangandaran. Wow. Luar biasa pokoknya kalau nggak Pangandaran. Terus ada juga yang paling fenomenal yang ada di Pangandaran. Apa coba? Kita bisa melihat sunrise dan sunset di satu tempat. Tinggal lihat sunrise balik ke pantai timur, lihat sunset balik ke pantai barat. Dan tidak jauh, tidak jauh ya. Ada beberapa hotel kita ya yang bagus sekali. Yang recommended bisa langsung melihat. Dia punya rooftopnya juga ya, keren juga. Jadi untuk dari luar kota ya, khususnya dari luar Jawa Barat. Kalau Jawa Barat sendiri, saya kira orang Bandung kalau misalkan 1 bulan 2 kali nggak ke Pangandaran, kayaknya mereka ada yang kurang gitu. Jadi orang Bandung bisa 2-3 kali loh ke Pangandaran. Tapi seiring perkembangan, apalagi nanti akses infrastruktur ini tersambung jalur tol Cigatas ya, Ciamis, Gawis, Tasik. Nanti ada exit tol yang keluar dari Kecamatan Kalipucang. Nah dari situ akan lebih dekat lagi dari Bandung. Pangandaran hanya ditempuh 2 jam saja. 2 jam ya. Jadi kayaknya kalau kita pengen makan siang dari Bandung cukup nyalain mobilnya, siapin BBM-nya, siapin bekalnya, langsung bisa pulang ya. Kalau dulu itu kita dari Jakarta ya, banyak tamu-tamu kita dari Jakarta untuk kesini itu mereka kurang lebih
kadang bisa nyampe 13 jam. Betul, kalau Oh, lagi macet. 13 jam lagi macet. Jadi kalau misalkan nanti bisa terpangkas kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jam kayaknya mereka udah sampai. Keren. Wow, itu menjadi Dan berita baiknya lagi, mudah-mudahan di tahun depan jalur pantai Pangandaran Barat dan Timur ini ada akses panjang pantai yang akan tersambung. Dan di jalur pantai timur, nah selebihnya lagi nanti melihat sunrise, ada satu destinasi wisata khusus sekarang, namanya adalah Kiamari. Ini adalah salah satu akuarium terbesar se Asia Tenggara. Wow, terbesar itu? Iya, Terbesar itu ya? terbesar se Asia Tenggara. Nah ini proyek Ibu Susi masa itu waktu di KKP, dan ini dilanjutkan sama kementerian yang sekarang. Mudah-mudahan Tapi di tahun isinya? ini selesai. Isinya itu ikan-ikan laut semua? Ada dua, di lantai 2 itu ikan air tawar, rencananya di bawah adalah ikan air asin. Nah, jadi dua-duanya ada. Jadi Tapi kalau habitat saya ikan punya semua. cita-cita nanti saya akan membuat akuarium ikan cupang terbanyak. Ya, sekarang lagi tren ya. Lagi cupang. tren loh cupang. Wow, gila cupang. Kalau akuarium cupang kayaknya Mungkin dari bisa mana? saja itu jadi Ini cupang. nih Kang Eka, ini ada yang luar biasa nih. Tadi saya berdoa mudah-mudahan sore ini kita bisa melihat lukisan alam. Adanya sunset di sini tadi sempat mendung. Tapi sunset sekarang udah mulai wow, bagus sekarang nih udah mulai kelihatan di atas itu awan udah mulai Lembayung sudah kelihatan, kelihatan. lembayung sudah Berwarna kelihatan di orange. atas pantai kita Boleh juga di-shot, sudah. Kang? Kang Eka nih, ini dia kameramennya. Coba liatin Kang Eka. Keren banget ini lukisan alam yang ada di Pangandaran. Boleh lihat langsung. Dan tentunya nongkrongnya di sini di Pemugaran Lounge. Wah, keren banget. Keren ya. Es kopi susu. Nah, ini salah satu menu favorit saya ya. Es kopi susu. Ini enak banget, seger. Fresh sekali. Sepres pikiran lagi awal bulan ya. Asik. Keren banget Udah kelihatan belum lukisan alamnya? Keren ya? Keren dari sini nih. Pas sunsetnya sekarang lagi bagus. Kalau tadi agak mendung, sekarang sunsetnya apa pas namanya? membayung. Awannya itu bisa mengeluarkan warna ya. Sebetulnya itu pancaran dari matahari yang sudah mulai tenggelam, dia kan nyolotnya ke atas. Kebetulan di atas awan-awannya juga ada yang jadi ada yang hitam mungkin ya. Jadi menciptakan apa namanya? Kontras warna yang luar biasa ya. Ada merahnya, ada birunya, agak sedikit gelap. Saya kira ini anugerah luar biasa ya buat Pangandaran. Oke, tambahannya ada French fries. Wih, mantap. Alam sangat keren ya. Pinggir pantai ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol tentang wisata. Ya, kasih suasana seperti ini kayaknya keren banget. Dari sini aja ke Jadi, pantai. kapan kalian mau merencanakan liburannya ke Pangandaran? Ditunggu kedatangannya ya di Pemugaran Lounge. Di sini salah satu tempat cozy. Dari 12 ya? Dari 12 resto
di kampung turis ini adalah nomor 3. Mudah-mudahan pandemi kita juga segera berakhir. Di sini ada banyak pilihan loh. Ada Bayu Bambu atau Bambu Beach Bar, ada Bambu Maya, ada Pemugaran Lounge, ada Deketan, terus ada Sagara, ada Japa Kitchen juga, terus Number One, ada Jeko, Siti Mungil, terus Fata Morgana, terus ini juga ada ini apa Odell tuh apa ya waktu namanya sekarang ya, dia kemarin katanya pengen ini Honai ya itu salah satu tempat yang ada di kampung turis. Semua kalau weekend menyajikan berbagai macam hiburan ya, ada yang DJ, ada yang band, yang suka elektronan, ada juga dangdutan di sini, ada juga akustik. Pokoknya keren banget lah. Ada juga beberapa tempat yang menyuguhkan hiburan-hiburan seni, apalagi seni khas Pangandaran ya. Semua ada di sini. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita juga bisa hidup lebih baik lagi. Wow. Ini adalah salah satu favorit minuman saya. Apa itu? Ini adalah hot chocolate granule. Yes. Cat. Kirain itu siapa ya? Sering. Oh, tangan untuk. Ya, itu udah. Oh, udah. Nah, mau apa? Oh. Tentang apa? Semakin sore semakin keren ya nanti ya. Suasananya karena kampung turis itu identik dengan lighting ya, lampu-lampu. Nanti ada berbagai macam, ada yang merah, kuning, hijau, biru. Nah, nanti itu dipadukan dengan arsitektur bangunan yang kebanyakan semua dari bambu, ada yang kayu-kayu ya. Jadi itu menjadi perpaduan yang luar biasa. Ambil di kita pinggir pantai. Gimana Kang Eka, keren ya tadi ya? Keren banget. Itunya apa? Lukisan alam kalau saya bilang. Keren sekali. Ini kentang. Kalau makan kentang kayak gini di mall udah biasa. Tapi kalau kita makan kentangnya pinggir pantai sambil ngopi-ngopi sore, Nikmati kopi saya juga ya. Siap, Pak. Nikmati Mas, coklat, kopi apa ya. itu, Pak? Oh, ini coklat pakai struktur granulnya di atas. Ditampi Pak Pupung, Mangga. kopi Vietnamnya. Vietnam. Kok tadi nggak pada dijawab ya? Enak ya? Sambil Keren. Ini banyak ya. Selamat menikmati sunset bersama secangkir coklat. Ya, sebelum pandemi ini hampir semua resto yang ada di kampung turis ini rumah penuh. Tapi karena sekarang adanya PPKM, ya kita ada sedikit dibatasi juga ya. Liburan kita agak sedikit terhambat karena emang harus dibatasi. Kita di sini juga setiap hari harus pakai masker. Kecuali sekarang ya kita walaupun tetap jaga jarak, karena kalau pakai masker mungkin suaranya nggak kedengeran. Jadi bukan kita nggak pakai masker ya, karena kita untuk lagi live supaya bisa terdengar oleh semua. Kalau weekend sini penuh banget kampung turis. Wisatawan dari luar daerah udah mulai banyak yang hadir datang. Apalagi kalau dulu itu Pangandaran kita makan biasanya makan malam dari jam 7 sampai jam 22 atau jam 23 malam. Tapi kalau di area kampung turis ini kita
kita biasanya udah mulai datang pengunjung itu dari jam 4 sore karena mereka berburu sunset ya. Dari jam 4 sore mereka udah datang, kebanyakan orang yang berpasang-pasangan, pacarnya. Di belakang kita tuh kelihatan ya, mereka keluarga kecil, nah dia sedang main foto-foto sambil lihat sunset. Oh ya, untuk informasi juga, semua menu makanan yang ada di area kampung turis ini, khususnya saya di Pamugaran Long, nggak ada yang mahal ya, semua terjangkau. Jadi paling utamanya semua menu dan harga udah tercantum di buku menu. Kadang ada beberapa tempat yang sengaja tidak membuka harga di menunya ya. Jadi kita sedikit kebingungan untuk wisatawan, tapi di sini kita bisa langsung lihat harga dan menu. Dan untuk rasa juga kita sudah bagus ya, nggak ada yang salah-salahan buat. Yang penting orang bisa menikmati pantai. Kalau di sini selain bisa menikmati hidangan, juga bisa menikmati pemandangan. Jadi buat teman-teman yang mau liburan ke Pangandaran, mampir juga ke Pangandaran Long. IG-nya apa, A? IG-nya Pamugaran Long Ribbon ya. Pamugaran Long Ribbon. Nah, Oh, Ribbon. hidup baru ya. Mudah-mudahan kita juga hidup baru besok. Pandemi ini segera berakhir. Tidak pusing. Alhamdulillah kita semua sehat di sini. Mudah-mudahan teman-teman juga di sana, baik yang sudah berwisata ataupun mau berwisata, semua dalam keadaan sehat ya. Es kopi susu. Kita juga Eka, ada Pak Ipik, mereka tergabung dalam asosiasi ya. Asosiasi Tour and Travel lokal yang ada di Pangandaran, namanya ATTAP, ATAP. Nah, ada di sini tulisannya. Kalau yang ada tulisannya berarti itu kuotanya pakai wifi. Nah, kalau yang kuotanya beli nggak pakai wifi, ini muncul tulisannya ATTAP, ATAP. Di bawah ya? Nah, di bawah. Oke. Itu asosiasi Tour Travel Agent lokal yang ada di Pangandaran ya. Jadi untuk wisatawan yang mau masuk ke Pangandaran jangan lupa kerjasama dengan ATAP ya. Kenapa? Karena ya mereka yang lebih paham tentang wisata yang ada di Pangandaran, baik untuk hari ini ataupun esok hari. Namanya wisata itu kan kita berhubungan dengan alam itu, hari ini seperti apa, besok seperti apa, Sangat dinamis. ya. Jadi untuk safety-nya ya cari tahu sama orang yang lebih tahu di sini. Nah, Pangandaran sendiri mereka itu paham tentang wisata yang baru yang ada di Pangandaran, yang safety-nya itu seperti apa, terus tempat-tempat mungkin yang belum pernah dikunjungi mereka udah paham semua. Jadi kalau yang jauh-jauh dari Jakarta, dari Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, saya kira nggak ada susah, nggak ada salahnya ya untuk bekerja sama dengan agent lokal yang ada di Pangandaran. Jadi ketika pulang dari Pangandaran sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung, karena sudah beres semua, dijawab, dan pastinya sudah dikawal semua oleh teman-teman dari asosiasi Tour Travel Agent yang ada di Pangandaran. Pangandaran itu lautnya cukup indah ya, pantainya, dan hasil baharinya juga menjadi salah satu apa ya, punyai sesuatu hal yang luar biasa ya. Karena Pangandaran ini kita punya beberapa jenis ya atau varian udang ya. Taruhlah udang, kita tempat lain masih ada combine ya, antara udang yang ditangkap langsung dari laut, ada juga yang udang cuman mereka dari hasil budidaya tambak. Tapi kalau di Pangandaran di sini lautnya cukup beragam ya. Hasil tangkapan udangnya sendiri di sini ada sekitar 5, 6 sampai 7 jenis loh. Yang paling keren di sini kita punya udang
tiger, ada udang jerebung, dan itu kualitasnya kualitas ekspor. Keren sekali. Udang tiger sendiri ukurannya cukup besar ya, satu ekor bisa ada yang sampai 6, 7 sampai 8 on. Kadang kalau beberapa nelayan sedang beruntung itu bisa nyampe sekitar 9 on mungkin, ada yang 1 kilo mungkin lebih. Udang jerebung juga sama, sekitar 4 ons, 5 ons. Itu udah besar sekali untuk ukuran udang. Dan rasanya dijamin manis. Udang-udang yang tangkapan langsung dari nelayan ya. Karena di sini nelayan di sini bukan nelayan yang biasa pergi 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan atau 2 bulan. Nelayan di sini biasa mereka pergi pagi hari dan pulang siang hari. Ada lagi yang pergi sore dan pulang sore harinya juga. Jadi mereka jalan paling kurang lebih sekitar 3 jam ya Pak Ipik ya. 3 jam. Jadi hasil tangkapannya juga dijamin masih seger banget. Udang-udang di sini juga keren. Ikan juga ya, ikan di sini banyak. Ikan ada beberapa. Lagi musim banyak ikan. Wah, Bawang, wow, di sini ada ikan kakap. komoditi utama yang luar biasa, kualitas ekspor juga. Di sini ada ikan bawal putih. Jadi ikan bawal putih itu tekstur dagingnya tuh keren banget, enak, lembut. Dan kalau kita bisa masaknya itu durinya itu bisa lunak, empuk ya. Nah, itu untuk ikan bawal putih. Apalagi kalau lagi musim lebaran Cina ya, Imlek ya. Ikan bawal putih yang ukurannya di atas 5, 6 on sampai 7 on, kadang ada yang nyampe 9 ons. Itu harganya bisa nyampe 500.000, 600.000 untuk per kilonya. Karena emang luar biasa enak banget. Untuk makanan sendiri, Pangandaran kita punya namanya pindang gunung ikan. Pindang gunung ikan itu bukan ikan dipindang di gunung ya, itu cuma nama aja. Kebanyakan jadi itu merupakan olahan yang luar biasa ya, yang ada di Pangandaran. Rasanya juga cukup keren, enak, punya rasa khas ya, agak sedikit pedas, asam-asam. Dan asamnya itu bukan dari bumbu sendiri ya, karena itu asamnya itu didapat dari rempah-rempah yang cuma ada di Pangandaran. Nah itu biasanya ikannya menggunakan ikan kakap merah, ikan kakap putih, ada juga kalau lagi musim ada ikan mangu atau kepala kadukang. Wah itu enak banget. Itu namanya sop pindang gunung ikan. Jadi sop pindang gunung ikan itu merupakan makanan khas ya yang akan dipatenkan. Dan kalau kita ke Pangandaran ya pindang gunung ikan itu yang keren. Jadi untuk semua ke Pangandaran jangan lupa ya, cari restoran yang ada pindang gunung ikannya, cobain. Nah, kebetulan di sini juga kita punya ya spesial pindang gunung ikan khas Pamugaran loh. Banyak banget sih di sini makanan olahannya. Untuk udang sendiri ada yang suka dibakar, ada dibakar, digoreng tepung atau hanya direbus. Karena udang-udang di sini semua udang harian yang ditangkap cuma beberapa jam. Jadi rasanya juga pasti keren. Masih menikmati suasana jelang malam setelah sunset di Pamugaran. Kita ngobrol santai lagi ya. Ngobrol santai tentang oh iya, kita kupas tentang apa ya Pak Ipik ya, Kang Eka? Tentang apa ya, mungkin yang masih banyak penasaran. Oh, Madasari itu ada apa sih di sana? Pak Ipik yang keren di Madasari? Madasari itu pantainya lumayan panjang dengan banyaknya bukit-bukit karang. Nah, bukit-bukit karang ini yang menjadi menarik, seperti bukit karang di Tanah Uap. Lanjut aja, harus dijalanin. Sampai jalan. Oke. Madasari itu ada apa lagi? Oh iya, ada yang spesial juga di Madasari. Kalau di Bali itu di Nusa Dua itu ada water blow.
Jadi ketika air menabrak karang akan langsung tertembak langsung menuju ke arah langit ya, cukup tinggi, kadang bisa nyampe 15 meter, kadang 20 meter. Dan di Madasari juga ada loh, itu keren sekali. Jadi water blow khas Madasari Pangandaran. Itu adanya di Karangpanjang. Oh itu di Karangpanjang namanya ya. Karangpanjang. Itu kalau misalkan di Bali itu, kalau di Nusa Dua itu dari jam 4 sore sampai jam 6 itu wisatawan numpuk semua di sana. Cuman ingin disemprot aja sama air itu. Kita juga punya ya ternyata ya di Ada, Madasari ya. ada. Madasari. Dan nyampai di sebelah sama di area yang buat menikmati sunrise itu. Keren. Itu sunset di sana ada juga ya? Sunset itu ke gunung. Jadi kalau di Madasari bagusnya itu menikmati sunrise. Jadi begitu menikmati untuk sunrise. terutama bagi kita yang suka camping. Nah, jadi ketika membuka tenda pas pagi-pagi setelah subuh itu langsung melihat matahari terbit. Wow, luar biasa. Ini keren. Di Pantai Iya, Madasari. Madasari itu ya kemarin kurang lebih berapa tahun yang lalu ya sempat jadi perhatian nasional juga ya, karena ada apa di sana sih kemarin tuh? Ada pacuan kuda. Wah, pacuan kuda ya. Ada pacuan kuda. Pacuan kuda keren banget di Madasari. Iya. Dan saya pernah mendengar juga apa pacuan kuda Iya, yang betul. ada di Madasari itu menjadi tempat yang luar biasa. Dan Ada yang cuman nanya nih katanya kampung turis itu pantai barat yang ada kafe bambu. Nah, ya benar. Kita di pantai barat dan di sampingnya kafe bambu. Kita nomor 3. Nomor 3 ya. Turis. Kampung turis kita nomor 3, sampingnya kafe bambu. Namanya Pamugaran Long. Itu dari Ari Permana ya. Iya. Hai, Kang Ari. Kapan ke Pangandaran? Ditunggu ya sini. Kita ngopi santai, ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan saya ada di sini. Kita bisa bincang-bincang tentang wisata Pangandaran, tentang makanan khas yang ada di Pangandaran. Boleh. Saya pasti nyempatkan waktu. Ada lagi dari RFG Rapji ya. Untuk masuk Pangandaran harus swab nggak? Nah, kalau Nah, ini untuk penting nih. untuk wisatawan ya, untuk wisatawan dari Jawa Barat kita tidak diwajibkan untuk swab ya. Disarankan. Kita tidak diwajibkan untuk swab, tapi Tetap patuhi. untuk kita juga dari pemerintah daerah tetap mengadakan swab gratis atau misalkan pengecekan antigen ya, itu rapid test antigen secara acak kepada wisatawan dan itu tidak dikenakan biaya. Jadi dalam satu momen, satu weekend atau satu hari kita biasanya mengecek berapa puluh orang atau ratus orang dan itu tidak dikenakan biaya ya. Jadi nggak usah takut datang ke Pangandaran, datang aja, nggak ada tes-tesan. Insya Allah semua yang datang ke sini yang lihat wisata pasti udah pada sehat ya. Nah kecuali yang dari luar Jawa Barat ya, yang dari luar Jawa Barat direkomendasikan harus membawa surat keterangan sehat ya atau hasil swab antigen, direkomendasikan untuk membawa ya. Ada lagi yang nanya nggak? Pada di atas tadi Oh, tinggal. udah di atas ya, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan ada lagi kita masih bisa jawab. Udah mulai cukup gelap ya. Tutup Tapi dulu suasana Ri. makin asik, makin asoy di sini dengan nuansa lampu-lampu di sekitar kita, jadi menambah romantisme suasana pantai. Dan asal tahu aja bahwa hari ini angin berhembus cukup enak gitu, jadi nggak terlalu kencang juga nggak terlalu kecil, jadi memang pas banget gitu dengan suasana pantai khas Pangandaran di area kampung turis, tepatnya di Pamugaran Lodge. Mari ke sini sama kita dengan pantai Pangandaran. Mantap. Nah, ada lagi nih Ada lagi. dari Sony Sonjaya Agustin. Nah, Apa tuh pertanyaannya? gimana bos? Selalu rame. Alhamdulillah ya. Pangandaran bukan ketika ya. Waktu dibuka resmi oleh Pak Bupati kita ya, Pak Haji JJ Wiradinata. Alhamdulillah selalu dibanjiri oleh wisatawan yang ada atau hanya sekedar mereka ingin menikmati santapan makan yang ada di Pangandaran. Rame, seru pokoknya. Terus masih ya dari Sony. Ayo Kang Sony, di sini rame, banyak temen.
Tapi tetap patuhi Protokol kesehatan. dengan 5M, 5M. ya. 5M. Dulu kan 3M ya, tapi sekarang jadi 5M. Enggak 6M. 6M jangan, karena sebentar lagi udah beres. Yang ramai itu 15M kemarin ya, atau berapa ya? 5M. Duduk santai enak ya, sore-sore kita bincang-bincang, ngobrol. Ya sudah, ditemanin cuma dengan French fries, es kopi susu. Dan Saya izin pamit dulu ya. Oke, Pak Nanti Ibi. sama Kang Opung sama Kang Eka. Saya izin pamit Siap. dulu, nanti saya balik lagi. Thank you. Bye bye. mudah-mudahan ada rezekinya. Siap Kang Sone ya, kita berdoa jangan cuma mudah-mudahan ada rezekinya, mudah-mudahan selalu ada keberkahan, berkah sehat selalu, berkah rezekinya juga, dan intinya ada waktu kita bisa bersilaturahmi di sini ya. Bareng Kang Eka juga dari Go Pangandaran. Saya di sini di Pamugaran Lounge ya. Jangan lupa kalau ke Pangandaran mampir sini. Pangandaran Lounge. Udah mumet pengen mantai. Udah mulai gelap. Ketika mulai gelap langit, sekarang kita disuguhkan dengan atraksi dari lampu-lampu yang ada di kampung turis ini ya. Ini Pamugaran Lounge, kita lihat terowongan lampunya juga di sana, di depan juga ini juga punya lampion-lampion ya. Yang senang swafoto jangan lupa siapin baterainya yang banyak, datanya juga. Jangan lupa kalau kesini live dan take Pamugaran Long Ribbon ya. Kenapa kita Pamugaran Long Ribbon? Karena kita di sini untuk hidup baru ya. Itu banyak yang nanya. Oh, ada lagi yang nanya ini. Dari Hijaber di sebelah mana ya ini? Ini tempatnya di kampung turis di Pamugaran Lounge ya. Ini tempat baru, destinasi baru makan yang ada di Pangandaran. Jaraknya kurang lebih kayaknya 1,5 km ya dari Pangandaran. Kalau kita masuk dari pintu masuk utama atau pintu tol ya, tol gate disebutnya kalau di Pangandaran, itu tinggal lurus mentok Taman Pangandaran Sunset, kita belok kanan ke arah barat, ikuti jalur itu kurang lebih 1,5 km. Nanti di sebelah kiri kita ada 2 spot. Yang pertama itu ada namanya Central Seafood ya. Setelah Central Seafood kita ada Kampung Turis. Nah, ini tempat yang sekarang kita lagi live ini di Kampung Turis. Tempatnya Kampung Turis nomor 3 ya, Pamugaran Lounge. Cuacanya bagus ya. Ya, cuacanya bagus. Alhamdulillah sore ini kita dikasih keberkahan ya. Berkah cuacanya bagus, anginnya juga tidak begitu kencang. Tadi sore juga kita disuguhin dengan apa? Lukisan alam ya, keren banget. Merah langitnya, ada garis-garis dari alam juga, keren banget. Terus ada lagi dari Babu Risa. Baristanya ganteng, ya. Asik. Baristanya ganteng, tapi suka sengak dia ya. Menyebalkan. Dekat penginapan Oyo ya bos, ya dekat penginapan. Di depan kita tuh ada Oyo Benson. Nah Benson kurang lebih sekitar 50 meter ya dari resto, seberangnya kita langsung ada hotel Benson namanya. Pantainya tempatnya di mana? Dari Widowati Kartini. Tepatnya di pantai barat. Jarak waktu dari Pangandaran itu kurang lebih 5 menit. 5 menit aja udah sampai. Jalannya udah bagus, udah hot mix. Udah keren pokoknya. Jadi dari arah pantai hotel-hotel ya, hotel-hotel yang ada di area Pangandaran atau tepatnya daerah dari Pangandaran Sunset udah tinggal lurus aja. Nggak jauh. Nanti sebelah kiri ada. Pamit dulu bos. Salam dari Bandung, Kang Sony. Ya, Kang Sony. Hati-hati Kang Sony ya. Salam buat teman-teman, keluarga, saudaranya, mudah-mudahan semua sehat. Oke, Kang Sony. Mantap, Kang. Dari Hidayat. Wah, banyak banget Kang Eka nih yang baru masuk. Hoyong deui ka Pangandaran teu bosen-bosen.
Datos sabaraha kali ge ngangenin. Iya dong. Pangandaran ini dia punya apa ya, kalau kita bilang daya magis juga mungkin terlalu jauh ya. Tapi punya sesuatu hal yang tidak pernah membuat orang lain itu bosan datang ke Pangandaran. Kenapa? Karena di sini komplit dari mulai wisatanya, makanannya, dan juga apalagi ya, mungkin tidak usah disebutin ya itu. Tahu kan? Ada lagi dari siapa? Oh, masih yang tadi dari Baburista. Oh, Baburista itu merupakan dia juga salah satu barista ya, barista yang ada di Pangandaran. Dia racikan kopinya enak, terus keren, tapi orangnya nyebelin ya. Ngangenin. Nggak ngangenin, nyebelin. Oke, ada lagi belum ada ya. Oke, kita masih tunggu ya. Ada lagi nggak yang menunggu bertanya? Udah dulu paling ya, tutup ya. Oke. Belum ada lagi yang bertanya ya. Iya. Oke, kita closing statement dulu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya untuk Kang Eka dari Go Pangandaran, dari apa namanya? Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran ya. Jangan lupa di follow IG-nya Pantai Pangandaran. Kalau nggak mau ketinggalan berita-berita asik tentang Pangandaran ya. Jangan lupa kasih tahu teman-temannya Pantai Pangandaran, di follow ya, bersama Go Pangandaran. Bersama Terima kasih. Pangandaran Lounge. Nah, jangan lupa kalau ke Pangandaran, Pamugaran Lounge ya. Oke, bye-bye, selamat sore, semoga selalu sehat ya. Tetap gunakan 5M, selalu pakai masker ya. Dadah. Oke, terima kasih Pak Pupu.